waiting for the kingdom come, come. In His name, my Father. In His name, my Father. In His name, my Father. Peace I see. In His name, my Father. In His name, my Father. In His name, my Father. Joys I. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat malam untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di Indonesia. Selamat pagi untuk Bapak Ibu di wilayah Amerika dan Kanada, dan selamat siang untuk wilayah Eropa dan sekitarnya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan, kasih setia, dan kasih karunia-Nya. Kita boleh ada saat ini, dan kembali kita diberi kesempatan untuk beribadah di Sema Adonai, beribadah online di Sema Adonai pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, baik itu dari live streaming, Zoom maupun nanti siaran tunda YouTube. Baiklah, kita akan mendengarkan pujian pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Murni Brandes dengan judul pujian Apapun Yang Terjadi. Dipersilahkan. Salam, salam semua, kekasih Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Kembali saya mengajak kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengusingan pada waktu kesusahan, yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dari itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, mari kita mengucapkan, mari kita mengatakan, Tuhan Yesus itu baik. Mari kita angkat pujiannya, mari kita sama-sama satu hati ya. Kalau boleh, ya saya senang kalau saudara-saudara seiman membuka kameranya. Bagi saudara yang mengangkat tangannya, silakan. Karena kita memuji Tuhan saat ini. Baik, mari kita memuji Tuhan ya. Selalu menyenangkanmu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau,
hadir di dalam hidupku. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, Bapa. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk pujian dari Ibu Murni Brande, sangat memberkati sekali. Ya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita patut mengucap syukur dan berkata Tuhan Yesus baik, karena penyertaan-Nya selalu ada di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18, demikianlah firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Baiklah, kita akan membuka ibadah kita dengan doa pembukaan. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan, atas berkat dan kasih karunia untuk kami hingga saat ini.
Dan kami hari ini dapat mengikuti ibadah online di Sema Adonai pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 yang juga bersamaan dengan hari Pentakosta. Bapa, saat ini kami mau memulai ibadah. Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah kami dan juga jaringan kami bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami juga mohon berkati yang melayani pada hari ini, baik dari pembawa liturgis, pembawa pujian, dan juga beberapa tim yang bekerja di belakang layar Tuhan, agar pelayanan dan ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan, nanti kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Dr. Randa Magdalena Caroline da Costa MDiv. Kami mohon Tuhan urapan-Mu untuk Ibu Pendeta Magdalena Caroline dan juga kami Bapa, agar apa yang Engkau firmankan melalui beliau bisa menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, kembali kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Murni Brandes dengan judul pujian Bagai Raja Wali. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menyanyikan pujian bersama-sama di rumah masing-masing. Untuk Ibu Murni waktu dan tempat dipersilakan. Di dalam naungan kasih-Mu, di dalam perlindungan kasih-Mu, Kau bawa aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepan sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepan sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepan sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepan sayap-Mu,
selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepal sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepal sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. 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 Amin. Amin. Terima kasih pujiannya untuk dari Ibu Murni. Di bawah kepak sayap Tuhan, Tuhan membawa kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Dalam Tuhan kita sanggup melintasi badai kehidupan, hanya dalam pertolongan Tuhanlah yang dapat menolong kita hidup dari hari ke hari. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Ibu Murni Bandes dengan judul pujian Berhembuslah Roh Kudus. Waktu dipersilahkan. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Bukalah hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan kebenaran firman-Mu. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan
tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Roh Kudus, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Haleluya Bapa, dicurahkan di tempat ini. Oh, haleluya Bapa, Engkau besar Tuhan, nama-Mu besar Tuhan, dicurahkan di tempat ini. Amin. Amin. Terima kasih pujiannya dari Ibu Murni. Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita sekarang mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah air mata yang tidak terbuang. Dan pembicara pada minggu ini adalah Ibu Pendeta Muda Dr. Randa Magdalena Caroline Da Costa MDiv. Untuk Ibu Magdalena, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Shalom Bapak Ibu, mari kita sekali lagi berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih pada hari ini kami bisa kembali berkumpul, kami bisa kembali merasakan bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa beribadah tepat pada hari Pentakosta ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh melihat Allah kami adalah Allah yang luar biasa, Allah kami adalah Allah yang hidup. Dan sungguh Engkau selalu ada bersama dan beserta setiap kami, dimanapun kami ada. Saat ini siapkan hati dan pikiran kami, telinga kami untuk kami bisa terima dan mendengar firman yang akan disampaikan, biar ini adalah isi hatimu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan biar semua ini Tuhan bisa menjadi pedang bermata dua, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan juga bagi setiap kami yang akan mendengar. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian, syukur, dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Shalom Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan belajar mengenai satu firman yang mungkin kenapa kok pada hari Pentakosta tapi temanya air mata yang tidak terbuang gitu ya. Ya, saya juga nggak tahu ya kenapa kok tiba-tiba ini tema yang keluar gitu. Jadi saya percaya kalau ini adalah merupakan pesan bagi kita semua nantinya. Ya, oke, saya akan izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihatkah? Belum Ibu, belum terlihat. Oh ya, sekarang sudah. Ya.
air mata yang tidak terbuang. Kalau membaca atau mendengar tema ini, kira-kira yang ada di benak Bu Dewi apa nih? Ya, di benak saya bahwa setiap air mata kita diperhitungkan oleh Tuhan. Menurut saya Ya, ya, Bu. ya. Segala sesuatu kadang-kadang kenapa kok kalau menurut jawaban dari Bu Dewi adalah semua diperhitungkan, air mata kita itu diperhitungkan sama Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena tidak semua kita berpikiran bahwa pada waktu kita menangis, pada waktu kita berduka, pada waktu kita orang yang bersuka cita pun bisa menangis gitu ya. Jadi tidak selalu air mata yang menetes itu merupakan tangisan duka gitu. Tapi kita mau melihat di sini gini, bahwa setiap air mata yang menetes itu sama Tuhan, seperti tadi jawaban dari Bu Dewi, diperhitungkan sama Tuhan. Nah, coba kita baca dulu ya. Di Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang ke-8. Ya. Kita bisa lihat di PPT ini. Ya. Di layar terlihat ya Bu Dewi ya. Ya. Kita bisa baca sama. Saya bacakan Bu atau bagaimana? Silakan, ya. Ya, Mazmur 56 ayat yang ke-8, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah tertulis dalam kitabmu? Ya. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Kalau kita mau berpikir, kenapa Tuhan itu sampai punya banyak waktu untuk menghitung-hitung setiap sengsara kita, gitu. Sedangkan dari kita sendiri, kita tuh paling tidak seneng, paling tidak suka kalau ada di dalam situasi yang tidak enak, betul ya, yang tidak nyaman, merasakan sengsara sedikit, terluka sedikit, apa sih? Kita paling enggak suka gitu. Situasi itu paling tidak menyenangkan. Nah, tapi di sini kita baca bahwa sengsaraku, sengsara kita, sengsaranya Bu Dewi, sengsaranya Magda, sengsaranya Bu Murni, Bu Aling, Bu Heni, semua yang ada di sini dihitung sama Tuhan. Keren ya Tuhan ya. Waktu yang dia punya itu sebegitu banyaknya sampai dia menghitung setiap sengsara kita. Nah, kata Ibrani dari sengsara di sini adalah not yang punya arti gini, pengembaraan atau pelarian. Hubungannya apa kira-kira pengembaraan sama pelarian? Dengan sengsara di sini. Kalau kita lihat ayat ini kita baca secara keseluruhan ya. Di situ menceritakan bahwa Raja Daud atau si Daud ini sedang ada di dalam pelarian. Ketika dia ada di dalam sebuah pelarian, dia sampai nggak punya tempat untuk tinggal gitu ya. Dia menyadari bahwa setiap langkah kaki di mana dia berjalan itu membuat dia lelah, dan setiap malam dia itu terjaga karena apa? Karena rasa cemas. Kira-kira Bapak Ibu, pada waktu kita mengalami hal yang seperti tadi saya sebutkan, kecewa, rasa sakit, lagi dalam kondisi tertindas,
ditinggalkan. Dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin yang paling sering kita manusia saat ini sedang alami adalah ada hutang gitu ya. Ada deadline, ada jatuh tempo yang harus kita bayar. Nah, itu membuat kita cemas. Ya, kenapa kok membuat kita cemas? Kalau zaman sekarang ketika jatuh tempo itu sudah tiba dan kita masih belum ada persiapan untuk membayar, kita tahu tuh, aduh sebentar lagi bakal ada telepon, sebentar lagi bakal ada teror nih ya gitu, ya macam-macam gitu. Itu membuat kita cemas dan akhirnya kita nggak bisa tidur. Dan ketika hari berganti, kita bukannya tambah segar, tetapi tambah lelah secara tubuh jasmani kita. Nah, jadi kenapa dalam bahasa Ibrani sengsara ini memiliki arti pengembaraan atau pelarian? Karena ketika orang yang namanya orang yang sedang merupakan seorang pelarian atau pengembara itu identik dengan apa? Rasa lelah, capek. Karena apa? Jalan terus ya, berlari terus, tidak berhenti. Dia tidak punya tempat tinggal yang tetap, tidak punya rumah. Jadi ke satu kota mungkin dia akan kalau ada kota terdekat ya dia bisa tinggal di hotel, dia bisa tinggal di losmen atau di mana. Tapi kalau misalnya tidak ada kota yang terdekat, tidak ada losmen di situ, akhirnya misalnya yang kelihatan cuma hutan, ya dia harus bangun tuh, misalnya bikin kemah di situ, ya bikin tenda di situ, sehingga dia harus tidur di situ. Nggak enak, akan ada banyak apa ketakutan karena mungkin ada binatang buas, ada apa dan lain-lain. Itu yang membuat rasa cemas, sulit untuk tidur. Nah, makanya kenapa dikatakan dalam bahasa Ibrani sengsara ini artinya not itu merupakan pengembaraan atau pelarian. Nah, kalau kita bicara lagi mengenai air mataku yang kau taruh dalam kirbat. Kirbat itu merupakan apa ya, kantong kulit yang biasanya digunakan untuk menyimpan air atau anggur. Nah, jadi kalau kita lihat atau dari makna metaforisnya ini adalah salah satu gambaran yang paling intim di dalam Alkitab tentang apa? Kasih Allah. Kalau kita mau ingat begini, kenapa kok dibilang kantong kulit itu untuk menyimpan air atau anggur? Kalau itu anggurnya sudah lama oke lah ya, tapi ketika mau diisi sama anggur yang baru, maka kantongnya harus apa? Harus kantong yang baru juga. Karena kalau enggak, bisa sobek, bisa apa ya? Ada celah di situ karena sudah lama kantongnya. Makanya kenapa kantong itu harus terus baru supaya bisa menampung anggur yang baru. Nah, dalam bahasa Ibrani untuk air mata itu dibaca dimah. Air mata itu enggak mungkin nih kalau cuma satu gitu aja ya. Kan kita kalau di situ ya meneteskan air mata itu apalagi kalau yang misalnya betul-betul dalam kondisi yang sengsara sekali. Itu nangisnya bisa waduh, enggak karu-karuan gitu ya. Ini kata yang digunakan itu adalah apa? Demaut gitu ya. Punya arti begini. Apa? Secara apa ya dia emosionalnya itu sangat dalam gitu ya, emosional dan spiritualnya itu sangat dalam. Jadi merupakan satu simbol doa yang sungguh-sungguh sampai ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh itu air mata kita bisa menetes. Lalu juga di sini ya, coba saya lagi. Nah, jadi,
salah satu ayat yang kita bisa pakai di sini adalah ayat yang ke-9 ya di Mazmur pasal yang ke-56 ini tadi. Nah, di mana air mata manusia itu digambarkan begitu berharga hingga disimpan di dalam kirbat atau kantong kulit. Tapi ini bukan miliknya manusia, tapi milik Tuhan. Air mata ini juga bicara mengenai apa? Proses menuju sukacita. Dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5, ada ungkapan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Maut ini akan menuai dengan sorak-sorai. Air mata itu dimaknai sebagai apa? Investasi atau apa? Satu perjuangan yang nantinya kita tahu bahwa hasilnya itu jadi kebahagiaan buat orang-orang yang tadi berjuang itu. Jadi di mana ini bukan sekedar cairan biologis, tapi gini, ungkapan terjujur dari kita manusia, baik bicara dalam tanda kutip duka, penyesalan, kerinduan, atau juga sukacita. Nah, kalau Bapak Ibu pelajari ke belakang lagi ya, pada zaman kuno dulu ada satu tradisi, tapi ini tradisi ini lebih populer pada masa Romawi gitu. Tentang ada yang namanya botol air mata. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Ada botol air mata, namanya itu apa? Lacrimatoris gitu ya. Nah, jadi botol ini akan menampung air mata yang Bapak Ibu dan saya teteskan, disimpan sebagai bukti. Sampai segitunya ya. Nah, tapi kalau kita mau lihat lagi, gali lagi di ayat di Mazmur 56 ayat yang ke-5 ini, dalam konteks si Daud ini tadi, artinya apa sih? Allah itu menganggap bahwa air mata kita ini sangat berharga. Tuhan tidak akan membiarkan air mata kita ini jatuh ke tanah dan hilang gitu aja. Tapi ini yang terjadi. Tuhan itu akan menampungnya. Karena apa? Air mata kita, air mata Bapak, Ibu, dan saya, itu adalah sesuatu yang berharga. Pernah enggak Bapak Ibu berpikir ketika Bapak Ibu mungkin menangis di rumah? Nggak ada orang yang lihat. Suami ibu-ibu sini nggak lihat. Istri bapak-bapak yang di sini nggak lihat. Anak-anak kita nggak ada yang lihat. Teman, gembala, sahabat, nggak ada seorang pun yang lihat. Tapi waktu kita bertekuk lutut, kita menaikkan doa kita. Di situ kemudian kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Lalu kita tiba-tiba karena hadirat Tuhan yang begitu dalam, kita bisa rasakan sampai kita bisa meneteskan air mata. Nah, air mata itu seperti yang tadi saya bilang, tidak cuma sekadar duka, ada sukacita dan lain-lain. Jadi ketika kita ada di situ, air mata yang mungkin bagi kita netesnya kita lihat secara mata jasmani ini, loh ya netesnya ya ke bawah, basahin baju, apa semua. Tapi di alam roh kalau kita mau lihat ternyata sama Tuhan, setiap tetesan air mata kita itu sedang ditampung di dalam kirbatnya. Bukankah semuanya telah tertulis dalam kitab? Tuhan itu bukan Tuhan yang pelupa. Selasa kemarin kita belajar tentang satu hal, yaitu bahwa Tuhan, dia itu tidak akan melupakan pekerjaan yang kita lakukan bagi dia.
pelayanan, kesaksian yang kita sampaikan untuk kemuliaan namanya, Tuhan tidak pernah lupa. Jadi kalau di sini kita belajar lagi tentang bahwa bukankah semuanya telah tertulis dalam kitab-Mu? Tuhan hanya mau kita untuk bisa memiliki satu pengertian yang lebih dalam lagi, yaitu segala sesuatu ternyata sengsara. Waktu kita melayani Dia, waktu kita melakukan hal yang mendukakan hatinya, kemudian juga kita melayani di satu KKR yang besar gitu ya. Ternyata setiap momen-momen itu, Tuhan itu dia punya file sendiri. Jadi dia sedang filing setiap kehidupan kita, setiap momen yang ada dalam hidup kita. Kita mungkin bisa lupa. Tetapi ini yang kita harus tahu bahwa Tuhan itu punya satu kitab yang menulis semua kehidupan kita. Dari kita lahir sampai kita kembali pulang. Karenanya dikatakan semua sudah tertulis di dalam kitab. Ini Tuhan yang mencatat. Tuhan yang filing semua. Tapi kita punya jaminan bahwa ketika ini Tuhan baca, Tuhan lihat lagi, kita akan mengalami yang namanya keadilan, tapi juga penghiburan yang daripada Tuhan. Kita mungkin belum merasakan pada waktu kita nangis, kita mungkin berpikir bahwa pada waktu itu, kamu tuh sebetulnya denger enggak sih? Tuhan kamu tuh ada enggak? Jujur, saya percaya bahwa kita semua pasti pernah berdoa dan kemudian punya pikiran yang terbersit dalam otak kita ini. Tuhan ini hidup enggak ya? Tuhan ini beneran ada enggak ya? Sungguh-sungguh enggak ya dia dengar aku doa? Kok sampai sekarang pertolongannya belum datang? Kok sepertinya dia enggak mendengar? Sepertinya semua pintu tertutup. Pernah enggak? Mari kita jujur sama-sama. Jawab aja dalam hati Bapak Ibu masing-masing ya. Tapi ini yang saya mau ngomong. Loh saya pernah loh gitu. Apalagi kalau misalnya urgent banget gitu ya. Kemudian saya doa sudah sampai ternyata enggak, ini kok enggak dijawab-jawab. Itu sudah sampai gemeter semua. Aduh Tuhan, ini tinggal berapa menit lagi gitu ya. Tuhan tinggal 10 menit please. Itu sudah sampai seperti itu ya. Kamu ini beneran enggak sih? Aduh kok kayaknya ada satu, kadang-kadang kita kalau ngomong tuh ikut Tuhan itu sport jantung terus gitu ya. Jadi jantung kita tuh bisa sehat gitu ya. Kalau ikut Tuhan benar-benar ya. Karena kita akan betul-betul dilatih sama Dia. Bagaimana hidup mengandalkan Tuhan gitu. Begitu pula ini yang terjadi. Ketika kita mau betul-betul mengandalkan Dia, kita tahu bahwa kita punya jaminan bahwa Dia akan memberikan keadilan. Dia akan memberikan penghiburan. Dia akan membukakan pintu yang orang lain bahkan mungkin sudah bilang sama kita, enggak bakal bisa terbuka. Aku sudah coba gitu. Tapi kita tahu, kita punya Allah yang melebihi semua yang tidak mungkin bagi manusia. Karena Allah kita dia lebih dari itu semua. Ini yang terjadi ya. Kalau kita mau lihat pada waktu Raja Daud lari dari kejaran musuh, dia lari, dia dalam kondisi yang lelah, dia dalam kondisi yang kayaknya patah semangat sudah ya.
Tapi ini yang terjadi. Allah itu memperhatikan langkah pelarian kita. Makanya dibilang, waktu sengsaraku atau pengembaraanku, engkau hitung. Di gambar ini, saya coba ketika saya cari, Tuhan ya apa ya, cara gambar, cara kasih gambaran yang kira-kira bagus, yang bisa gampang dilihat gitu. Ini sengsara, kondisi lelah, kondisi terpuruk. Tuhan nggak terlihat gitu ya. Sepertinya nggak ada Tuhan di situ. Tapi ternyata, Bapak Ibu, kalau dilihat ya, itu ada jalan yang lurus itu. Tapi di situ ada huruf-huruf Ibrani di situ ya. Tuhan itu sedang counting langkah-langkah kita. Dia sedang counting langkah-langkahnya si Daud pada waktu dia melarikan diri, pada waktu dia berlari dari kejaran itu. Tuhan counting tuh. Waktu dia nangis, Tuhan tolong. Tuhan lagi bawa kirbatnya untuk menampung air mata si Daud. Tuhan itu ternyata dia adalah Allah yang setia. Dia tidak hanya ada pada waktu Bapak dan Ibu, juga saya sukses, bahagia, tapi dia juga ada pada waktu kita sedang ada di dalam beban hidup, ketakutan, sengsara, kecewa, dia ada di situ. Selalu ada. Sahabat kita mungkin bisa tidak terlihat di situ. Suami kita bahkan mungkin nggak tahu kadang-kadang. Anak-anak kita. Apalagi kalau wanita kadang-kadang lebih pintar untuk menyembunyikan gitu ya. Sengsaranya, tangisannya, aduh, lari ke kamar mandi gitu ya. Nggak ada yang lihat gitu. Kalau pria kan kalau lagi dalam kondisi yang tertekan itu bisa keluarnya dengan rasa marah, bisa gimana gitu ya. Ekspresinya lebih keluar, beda dengan wanita gitu ya. Kalau nangis kadang-kadang itu nggak mau bikin yang lain jadi ikutan sedih gitu. Jadi dia cari tempat tersembunyi. Nah, itu ya. Tapi kita lupa bahwa di tempat yang tersembunyi sekalipun ada Tuhan di situ yang sedang menampung air mata kita. Nah, kelelahan kita, kekecewaan kita, percayalah semua sedang Tuhan hitung. Ini contoh ya seperti gambaran kirbat itu ya. Allah itu karena dia terlalu menghargai air mata kita. Ini yang dibilang, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Waktu orang-orang berpikir bahwa kalau kita nangis, mungkin untuk pria khususnya ya. Waktu masih kecil gitu ya, mama-mama ini selalu ngomong, jangan nangis gitu ya. Kayak kayak cewek aja gitu. Jadi yang pria-pria ini seperti gitu ya dalam tanda kutip kelihatannya kuat padahal enggak gitu ya. Kepingin nangis soalnya, tapi karena dibilang inget-inget katanya mama dulu, enggak boleh nangis gitu ya. Kalau apa sedikit, jatuh sedikit, sakit sedikit, enggak boleh nangis. Jadi ya udah, sok kuat gitu. Nah, ada yang mau Tuhan sungguh-sungguh ajarkan bahwa kalian kalau mau nangis, nangis sona gitu loh. Ya, nggak apa-apa kok. Asal jangan diam-diam terus nangis karena mikirin utang gitu ya. Itu salahnya kita sendiri ya. Kenapa kok berutang? Terus kita waktu dikejar-kejar sama debt collector terus kita bilang, aduh Tuhan tolong, ya salahnya sendiri gitu ya. Jangan besar pasak daripada tiang kan istilahnya kan begitu ya, supaya kita belajar untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana yang betul-betul ini memang sengsara yang kita buat sendiri atau yang seperti apa gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu, alasan dari semua air mata yang tertumpah, yang menetes, itu pun Tuhan catat gitu. Jadi
Seringkali mungkin pada pada akhirnya kita mendapatkan jawaban Tuhan, kita kan suka bilang begini, kok bisa ya? Kok bisa ya aku sampai di sini? Aneh ya, keren Tuhan itu. Pada akhirnya. Tapi dalam perjalanan menuju ke kata-kata, keren Tuhan itu. Luar biasa ya dia. Itu kita udah guling-guling, menangis darah gitu ya sepertinya ya. Aduh jungkir balik, nggak karuan. Tapi kita harus ingat sekarang bahwa dalam setiap jungkir baliknya kita, ingatlah bahwa ada Tuhan di situ. Waktu jungkir balik, enggak sengaja air mata kita tuh, Tuhan sakit ya, ditinggalkan sama teman, ditinggalkan sama orang-orang yang kita percaya sakit ya, oh air mata kita menetes, ditampung sama Tuhan. Alasannya apa? Kenapa? Dan percayalah, keadilan, kemurahan, dan kelepasan itu Tuhan sedang persiapkan. Tapi seperti di kelas yang kemarin saya bilang begini, pada masa Tuhan mempersiapkan, Tuhan tidak cuma sekedar mempersiapkan hasil dari itu, tetapi Tuhan juga sedang mempersiapkan diri kita untuk menerima hasil yang Tuhan sedang persiapkan. Karena kalau kita terima hasilnya tanpa ada kesiapan dari kita secara pribadi, seperti yang kemarin saya bilang Bu Aling mau terima uang 1 T gitu ya. Wah bisa nggak tidur terus setiap hari Bu Aling. Diem aja ngeliatin uangnya. Ini mau tak apain. Ini kalau tak taruh di bank nanti tiba-tiba nggak bisa keluar. Kalau tak taruh di rumah di bawah kasur nanti ada nyuri. Akhirnya apa? Bu Aling buka mata terus aja ngeliatin itu uang gitu ya. Dijaga terus. Karena apa? Nggak siap untuk menerima. Sedangkan pada waktu Tuhan sedang mempersiapkan hadiah 1 T untuk Bu Aling ini, Tuhan juga mau Bu Aling sedang mempersiapkan, aku mau misalnya, aku mau bantu gereja, aku mau bantu pelayanan di sini, ABC. Itu pun sudah Tuhan persiapkan untuk Bu Aling bisa jadi bendahara Tuhan yang baik. Nah, jadi masing-masing kita mempersiapkan, tidak hanya bagian Tuhan, tetapi bagian kita pun, kita harus mempersiapkan diri. Ada kejadian-kejadian, ada pergumulan. Bagi kita yang seperti tadi saya bilang, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Tapi ternyata Allah itu mendokumentasikan. Makanya tertulis dalam kitab itu kira-kira kayak apa ya? Oh ternyata juga ada tuh gambarannya. Itu seperti apa? Dunia mungkin lupa pengorbanan kita atau rasa sakit kita. Tetapi Tuhan itu pegang catatan kita. Kadang-kadang kita suka ya, kita udah pelayanan, sudah melayani sedemikian rupa gitu ya. Terima kasih nggak ada. Kadang-kadang kita bilang, loh aku tuh sudah kasih semua ya. Tapi kok malah yang lain yang lebih dia. Nah, kita bilang, loh aku nggak butuh itunya sih. Iya, gitu. Tapi kita harus sadar begini, inilah dunia gitu ya. Kita hidup di dalam dunia yang kadang-kadang memang tidak memperhitungkan siapa kita, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita udah kayaknya jungkir balik untuk melakukan di situ. Makanya kenapa dibilang dunia bisa lupa. Pengorbanan, rasa sakit, apa yang kita kerjakan. Tapi Tuhan itu tahu dari awal Bapak, Ibu, dan saya kerjakan sesuatu. Struggle-nya seperti apa. Sampai hasilnya yang luar biasa, yang dirasakan sama banyak orang. Tapi ternyata
Kita ditaruh di belakang, kita tidak dilihat, kita tidak diapa-apa gitu ya. Dilupakan. Sepertinya apa yang kita kerjakan tadi diambil sama orang lain gitu ya. Ini aku yang mengerjakan. Waduh, pernah enggak ada di posisi seperti itu tuh? Tadi saya lihat soalnya Bu Dewi udah ketawa, udah senyum gitu ya. Sama mantuk-mantuk gitu ya. Kayak orang-orang yang senyum-senyum ini pasti pernah ada di situ gitu ya. Pernah merasakan itu gitu ya. Jadi kita mengerti bagaimana ketika orang lain lupa tentang apa yang kita sedang lakukan untuk mereka. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah lupa. Ketika saya lihat ini, keren ya Tuhan ya. Tuhan catat itu betul-betul lebih detail daripada kita manusia. Kalau secara, mungkin kalau dibilang kita periksa secara psikologi gitu ya. Waktu saya periksa, oh saya itu ungu gitu ya. Ungu itu orangnya detail banget gitu. Jadi saya itu kalau lagi bikin sesuatu, saya detail sekali kalau gitu ya. Saya ini sudah detail, tapi ketika saya lihat ini, kelihatannya saya pasti kalah detail daripada Tuhan gitu ya. Ada detail-detail lain yang mungkin terskip dari yang saya biasa buat, tapi Tuhan enggak. Enggak ada yang terskip sama Tuhan. Setiap detik dari hidupmu dan hidupku, itu dia catat. Dia record. Jadi enggak perlu takut Bapak Ibu. Kalau mau nangis, nangis aja gitu ya. Terbuka sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu enggak bisa terbuka sama orang lain, sama suami, sama istri mungkin. Tapi kalau bisa itu lebih bagus. Tapi kalau sampai enggak bisa, mungkin cari tempat yang biasa di mana tempat itu Bapak Ibu bisa berdoa. Bisa mengeluarkan semua isi hati Bapak Ibu. Mau nangis di situ, wah, udah. Menangislah. Dan Tuhan ada di situ, menampung air matamu. Tuhan tidak bilang, nggak usah nangis loh ya, sudah penuh nih kirbatnya. Enggak. Tuhan tidak bilang seperti itu. Nangis aja gitu. Dan dia akan selalu bilang sama kita bahwa aku memperhitungkan air matamu yang kelihatannya netes, yang kita manusia ini lihatnya jatuh, itu tadi yang saya bilang jatuh, basahin. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa main gitar kayak tadi Bu Murni gitu ya, oh jatuh di atas gitar kita waktu nyanyi gitu ya, air matanya, atau di baju kita, terus enggak karu-karuan gitu. Tapi ternyata nggak cuma itu. Kita tidak melihat yang tidak terlihat tadi itu. Ada satu kirbat yang sedang menampung air matamu dan air mataku. Dia merekod setiap air mata di dalam bukunya. Dan ini yang akan merupakan apa? Yang nanti akan menghasilkan cinta, juga kasih daripada Tuhan bagi setiap kita. Detailnya Tuhan ke kita itu, firman itu bilang gini loh, bahkan rambut di kepalamu, itu Tuhan hitung loh berapa jumlahnya. Coba kita hitung rambut kita. Baru yang bagian sini kita sudah lupa waktu kita menuju ke sini. Bagian sini apalagi wes karepmu dah gitu ya. Kita bilang terserah kamu Tuhan, wes enggak tahu ini berapa jumlah rambutku, belum lagi yang rontok-rontok tuh ya gitu. Tapi itu Tuhan tahu loh berapa jumlahnya. Apalagi cuma tetesan air mata gitu. Dia selalu merekam semuanya. Karena itu pada waktu Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Yuk datang ngona. Kita enggak usah sok kuat di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jadilah apa adanya dirimu dan diriku di situ.
dengan kegagalan kita, dengan segala kebobrokan kita, dengan segala kekecewaan kita, dengan segala kesengsaraan kita, datang sama Tuhan. Tuhan sendiri juga menangis kok. Ingat, pada waktu di Getsemani, dia pun mencucurkan air mata. Jadi nggak usah malu ketika Bapak, Ibu, dan saya mau menangis. Aduh Tuhan, saya kan gembala gitu ya. Jemaatku ngelihat aku nangis kan malu gitu. Urusannya apa sama jemaat gitu ya. Saya cuma mau bilang gini, pada waktu momen itu terjadi, itu adalah momenmu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi tidak perlu malu. Ketika kita punya momen yang khusus sama Tuhan, buatlah satu momen yang indah di mana kamu bisa jadi seperti adanya dirimu. Aku ini seperti ini Tuhan. Orang yang gagal. Orang yang suka jatuh. Tapi aku mau belajar untuk terus menyenangkan hatimu. Aku mau belajar terus untuk melayani. Aku mau belajar terus. Nah, itu Tuhan akan lebih menghargai kita. Ya, sekali lagi saya mau ingatkan ilustrasi ini. Botol air mata kuno atau lakrematoris itu adalah satu tradisi di mana seseorang menyimpan air matanya di botol kecil sebagai tanda duka mereka yang sangat dalam. Mungkin kalau Bapak Ibu terinspirasi cari botol sekarang, kalau nangis dikumpulin gitu ya, air matanya kemudian disimpan. Kira-kira penuhnya berapa lama kita enggak tahu, berarti kita harus nangis terus gitu ya. Nah, tapi saya cuma mau gini loh, Tuhan, dia pun sedang melakukan hal yang sama. Dia lagi mengumpulkan, menampung air mata kita. Mungkin kata lainnya, dia sedang mengoleksi air matamu dan air mataku gitu ya. Oh ini punyanya Bu Dewi nih, ini punya si Dewi. Duh, kenapa kamu nak gitu ya. Itu mungkin kalau Tuhan lagi lihat bukunya, kamu kenapa ini sampai segini penuh ya kirbatnya, kenapa. Nah, pada waktu dia lihat itu dia akan mulai dengan keadilannya, dengan kehadirannya, dengan kasihnya. Itu dia mulai lihat rekodnya. Oh ini, nah percayalah, pada waktu dia mulai lihat, hasilnya itu kita sudah akan sebentar lagi terima. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu. Satu lagi, Bapak Ibu ingat Hagar ya? Cerita Hagar. Pada waktu dia diusir, sempat diusir sama si Abraham, dan kemudian mengalami kehabisan air, dia menangis karena apa? Putus asa. Dan Tuhan mendengar suara tangis anaknya. Lalu dia menghampiri Hagar. Dan kita tahu Hagar adalah orang pertama yang memberi nama Tuhan. Keren ya. Padahal hamba loh. Gitu. Kenapa kok bukan Abraham yang ngasih nama? Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan yang kita tidak bisa. Kenapa kok Hagar Tuhan gitu? Artinya pada waktu dia menangis dengan putus asa meminta pertolongan daripada Tuhan, Allahnya Abraham, dan di situ Allah hadir. Lalu dia bilang, waktu Tuhan bilang ada mata air gitu ya, dia kasih nama Tuhan apa? El Roi, Allah yang melihat aku, Allah yang melihat tangisanku. Jadi kalau kita mau
atau punya pikiran bahwa Tuhan tuh enggak ngeliat waktu aku nangis, waktu aku sengsara, ingat tuh ayat ini. Ingatlah kisah Hagar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang melihat. Dia melihat bagaimana sengsaranya Hagar. Lalu dia menolong. Dan Hagar kasih nama itu. El-Roi. Engkau mengetahui pada waktu aku duduk, aku berdiri. Engkau melihat sengsaraku. Jadi Tuhan selalu ada pada masa terburukmu, pada masa terendahmu. Mungkin kita bisa bilang, di titik nolmu, Tuhan ada di situ. Masalahnya adalah begini, maukah kita memperlihatkan titik nol kita kepada Tuhan dan membiarkan Dia untuk mengisinya dengan perbuatan-perbuatannya yang besar dan luar biasa bagi kehidupanmu dan kehidupanku. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya selesai. Percayalah bahwa iman itu akan membuka pintu surga. Air matamu itu yang akan membuat hatinya Tuhan bergerak. Amin. Terima kasih Ibu Magdalena untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Saya terenyuh sekali dengarnya Ibu, sampai tidak bisa berkata-kata ini sebenarnya. Dan ternyata benar ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan melihat, Tuhan menampung air mata kita, dan Tuhan memperhitungkan kesengsaraan kita, kelemahan kita, dan nanti apabila kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hal-hal yang lebih baik lagi untuk kebaikan kita. Tinggal kita mau apa tidak dipersiapkan oleh Tuhan. Baiklah Ibu, terima kasih untuk firman-Nya. Semoga firman ini bisa menjadi rema di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Amin. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam info persembahan yang akan disampaikan oleh Ibu Aling. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebentar ya saya share dulu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan kasihnya kepada pelayanan SMA Adonai, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871. Atas nama Petra AXX CXXXXXXX. Demikian pengumumannya Bapak Ibu, dan kami tim SMA Adonai mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap persembahan yang telah Bapak Ibu berikan kepada SMA Adonai untuk mensupport pelayanan kami. Tuhan Yesus yang akan membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi sebagai liturgis. Dipersilakan. Iya, terima kasih Ibu Aling untuk info persembahan, dan kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan support kepada pelayanan SMA Adonai. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Baik, Ibu Dewi, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang maha baik, yang mengerti atas segala umat manusia, yang melihat setiap pribadi lepas pribadi. Bapa, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu yang berkata bahwa Engkau selalu memperhatikan kami di saat kami menangis karena pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami. Karena kami mengalami kesesakan di dalam menjalani ujian kehidupan kami. Tapi satu hal Tuhan yang Engkau berkata bahwa Engkau menampung setiap tetesan air mata kami.
Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Bapa. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang perkasa, yang mengerti setiap anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Bapa, yang tidak membiarkan kami, sehingga kami terlena, terpapar Tuhan oleh dunia ini. Pemeliharaan-Mu yang luar biasa, membawa kami untuk menjadi umat-Mu. Bapa, kami perlu pertolongan Roh Kudus, agar kami, Bapa, dapat memberikan hidup kami di dalam perjuangan kami untuk selalu berkemenangan, untuk mematuhi segala kebenaran firman-Mu. Bapa, mari Bapa, berikan kami kuasa-Mu. Hari ini adalah hari Pentakosta, di mana umat Tuhan merayakan turunnya Roh Kudus Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami. Bapa, mari Bapa, berikan kami penolong itu. Karena kami tidak sanggup, kami tidak mampu, kami tidak kuat tanpa pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapa, janji-Mu ya dan amin. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk doa syafaat kami untuk pemerintahan Indonesia. Kami mengetahui pemerintahan Indonesia saat ini sedang Tuhan berjuang untuk menyejahterakan umat rakyat di Indonesia. Kami tahu ini tidak mudah ya Bapak. Begitu banyak kemelut kejadian, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kami tahu ya Bapa, pemerintahan kami Indonesia tidak Engkau biarkan begitu saja. Begitu banyak umat Tuhan di Indonesia. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang menjerit, memohon kepadamu ya Bapa. Bapa, mari Bapa, bantu negara kami Indonesia ini. Biarlah Bapa Engkau terus memberkati Indonesia, memberikan roh takut akan Engkau. Dari pemerintahan tertinggi sampai terendah Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri yang lainnya ya Bapa. Bapa, kami mau menyerahkan negara kami dalam tangan kasih-Mu tentang krisis ekonomi yang sedang dihadapi saat ini ya Bapa. Tuhan tolong Bapa. Engkau yang hanya yang menolong Bapa untuk Indonesia agar krisis ekonomi saat ini dapat dipulihkan oleh kuat kuasa-Mu. Bapa, kami mau membawa gereja-gereja Tuhan berbagai denominasi di seluruh dunia, bahkan di seluruh Indonesia. Bapa, mari Bapa, Engkau bekerja melalui gereja-gereja ini untuk menyatakan, untuk memberitakan misi dan visi-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, orang yang takut akan Engkau, mereka akan mematuhi apa yang Engkau perintahkan kepada setiap gereja. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Ikatlah setiap gereja dengan tali kasih-Mu ya Bapa. Biarlah kasih-Mu mengalir Tuhan, sehingga dari setiap gereja-gereja ini dapat mengalirkan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba berdoa biarlah damai-Mu Tuhan selalu Tuhan mempersatukan gereja untuk bergandengan tangan Tuhan untuk menyuarakan isi hati-Mu. Bapak, hamba juga mau berdoa ya Bapak eh, untuk gereja-gereja di desa-desa Tuhan yang begitu sulit dalam memberitakan firman. Tuhan, hamba berdoa biarlah Tuhan Engkau juga yang memberkati setiap gereja-gereja kecil Tuhan di pelosok-pelosok daerah. Bahkan hamba mendengar Tuhan begitu banyak jemaat yang ingin digembalakan, tetapi belum ada gembalanya Tuhan. Karena di pelosok-pelosok daerah kecil belum ada yang mau mendedikasikan dirinya untuk mau melayani sepenuhnya. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Engkau menggerakkan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mau memberikan diri mereka Tuhan, melayani di daerah terpencil ya Bapa.
Bapa, kami berdoa juga Tuhan, setiap komunitas gereja, setiap komunitas dimanapun Tuhan rohani ya Bapa, Engkau juga yang akan menjamah Tuhan, sehingga komunitas-komunitas ini dapat bersatu ya Bapa, untuk menyuarakan isi hati-Mu. Bapa, saat ini hamba mau berdoa ya Tuhan, untuk Ibu Magdalena yang telah menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kami semua. Bapa, Engkau melihat Tuhan, dia telah memberikan dirinya sejak muda Tuhan, melayani Tuhan. Biarlah Bapa dalam dedikasinya Tuhan, di dalam komitmennya, di dalam pelayanan ini. Bapa, mari Bapa Engkau memberkati Ibu PDM Magdalena Caroline ini Tuhan. Biarlah Engkau tambahkan hikmat-Mu. Biarlah visi dan misimu terus Engkau nyatakan kepada dia ya Bapa. Pakai dia lebih dan lebih lagi Bapa untuk memberitakan firman. Bapa, hamba berdoa juga untuk setiap keluarganya, Ibu Magdalena, suami dan anak-anaknya, semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Bapa, saat ini hamba mau berdoa juga Tuhan untuk Sema Adonai. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau Sema Adonai telah melewati 3 tahun Tuhan. Kami akan menghadapi 4 tahun ke depan. Kami bersyukur ya Bapa, karena pemeliharaanmu, penyertaanmu di Sema Adonai ini. Kami tahu ya Bapa, Engkau memakai Jum Sema Adonai ini untuk memberitakan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau terus yang akan memberkati Jum Sema Adonai ini, memperlengkapi Tuhan untuk setiap pekerja-pekerja yang ada yang terlibat. Tuhan, ini adalah Jum-Mu Tuhan, ini adalah milik-Mu, pelayanan ini adalah milik-Mu. Biarlah setiap kami yang melayani, mendedikasikan diri kami sepenuhnya, dengan mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Apapun yang kami berikan Tuhan, ini adalah persembahan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap kami Tuhan, dari narasumber Tuhan, dari para pendeta yang terlibat di dalam pelayanan Sema Adonai, dan seluruh pekerja-pekerja. Biarlah terus Engkau memelihara kesehatan kami ya Bapa, agar kondisi kami prima untuk kami dapat bisa melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami percaya setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman, tidak Engkau membiarkan begitu saja, tetapi setiap hati dipelihara oleh kasih-Mu, dan kami mengingat setiap pengajaran yang diberikan kepada kami, agar kami bisa bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam Engkau. Inilah doa yang kami panjatkan Bapa, di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya Amin. kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Heni yang sudah memimpin doa syafaat. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita akan mendengarkan pujian penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Murni Berandes dengan judul pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Waktu dan tempat dipersilakan. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Roh Kudus, peganglah tangan kami agar kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Peganglah tangan Guru Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu Bapa. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama
namamu. Nama yang beri benar, Yesus namanya. Mari kita sekali lagi angkat pujian ini. Peganglah tangan Guru Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Awal diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Murni Brandes untuk pujian penutup yang sudah dibawakan. Ya Bapak Ibu, kita selalu memerlukan Roh Kudus setiap hari untuk memimpin hidup kita agar kita dapat terus berjalan dalam iman dan kebenaran. Amin. Baiklah, kita akan masuk ke dalam doa berkat Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Daniel Palungan, Dokter Ministry. Kami persilahkan Bapak. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah ini. Kami diberkati dengan puji-pujian yang menguatkan, menghibur, menyemangati. Kami dikuatkan dengan firman-Mu bahwa segala sesuatu yang kami alami, bahkan yang kami korbankan di tengah-tengah dunia ini tidak pernah menjadi sia-sia oleh karena ada di dalam pengetahuan Tuhan akan mendapatkan balasan setimpal sesuai dengan keadilan Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa perjalanan hidup kami ke depan akan selalu juga menghadapi masalah persoalan. Karena itu kami mohon kiranya pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus selalu menaungi kami agar kami kuat dan kemudian sampai
di ujung perjuangan kami dapat hidup untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam ini Bapa. Kami mohon kiranya aktivitas-aktivitas kami selanjutnya senantiasa juga diberkati Tuhan, sehingga semuanya berhasil dan nama-Mu dipuji, ditinggikan. Kami berdoa, kami mengucap syukur untuk ibadah pada malam ini yang sudah diberkati Tuhan dan menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sekarang ibadah telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Daniel Palungan yang sudah memberikan doa berkat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Dr. Anda Magdalena Caroline Da Costa MDiv yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk semua tim Sema Adonai yang sudah melayani, dan juga terima kasih kepada para jemaat yang mengikuti ibadah Sema Adonai saat ini, baik dari live streaming, Zoom, maupun nanti siaran tunda YouTube. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu lagi minggu depan. Shalom.